Wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Ada A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. 1. Pendekatan permintaan. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Yang kedua, ada pendekatan penawaran. Pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovatif. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausahawan kerajinan adalah bahan baku material, teknik dan alat serta keterampilan. Wirausahawan kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan baku dapat berupa bahan alam atau bahan buatan, bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Bahan alam misalnya serat nanas, eceng gondok, tanah liat, kayu, rotan, bambu, kerang, dan tulang. Bahan buatan seperti kain, plastik, dan karet. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan, diantaranya teknik ukir, teknik sambung, teknik anyam, dan teknik jahit. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Faktor perencanaan produk ada material, teknik, estetis, ekonomis, pengguna, dan fungsi. Yang B, perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Ada mencari ide dengan curah pendapat, rasionalisasi, prototyping atau membuat studi model, penentuan desain akhir. Yang pertama, pencarian ide dengan curah pendapat. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam. Berikan kesempatan ini juga untuk memunculkan ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Yang kedua ada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevakuasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya ada 1. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? 2. Apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? 3. Apakah memungkinkan diproduk dengan teknik produksi yang ada saat ini? 4. Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produksi tersebut agar mudah digunakan oleh manusia? Yang kelima, perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat. Yang keenam, pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang ketujuh, kembangkan ide-ide ini dengan rasional, lalu tuangkan ke dalam sketsa selanjutnya. Yang ketiga ada prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat dalam bentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, karter, lem, selotip, atau alat pemotong dan alat perekat.
Yang keempat, ada penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama ada pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena cuaca dan mikroorganisme. Contoh pada penggunaan material kulit jagung. Proses pembahanan pada limbah kulit jagung harus dilakukan dengan tepat agar produk yang dihasilkan awet dan tahan dari mikroorganisme. Pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material, pada bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid atau lembaran dan serat. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan, dianyam atau dirangkai dan direkatkan dengan bantuan lem. Ketiga, ada perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bagan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambung tertentu. Yang keempat, ada finishing. Finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing juga dapat berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan menarik. Metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode ini sering juga disebut dengan metode ban berjalan. Metode modern disebut metode ban berjalan karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau konveyor. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan masker. Pada proses pembahanan dan finishing, apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernafasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Selain itu, alat keselamatan kerja yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Fungsi kemasan produk kerajinan: melindungi produk dari debu dan kotoran, memberikan kemudahan distribusi,
Kemasan yang merekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder yang berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer berfungsi untuk: pertama, melindungi produk dari benturan dan kotoran. Kedua, menampilkan daya tarik pada produk kerajinan. Yang ketiga, material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Kemasan tersier produk berfungsi untuk: yang pertama, memberikan kemudahan untuk distribusi dan memproduksi ke tempat penjual. Yang kedua, tidak semua produk kerajinan membutuhkan kemasan produk, namun setiap produk membutuhkan identitas. Yang ketiga, identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan serta menggambarkan karakter yang sesuai dengan target sasaran. Yang keempat, pada tahap produksi fungsional dibutuhkan keterangan cara pengguna produk. Yang kelima, keterangan cara penggunaan ini dapat ditulis atau digambarkan pada label. Yang C, perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk: sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi: biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Yang pertama ada full costing. Penyekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, biaya overhead atau tetap dan variabel, biaya non-produksi seperti biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum. Yang kedua ada variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, produksi, dan overhead. Overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel, biaya tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach. Dari tingkatan permintaan dan penawaran ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, pendekatan biaya menentukan harga dengan cara menghitungkan biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Yang ketiga ada pendekatan pasar, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan menghitung variabel-variabel yang memengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Yang D, media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Pengertian dan jenis-jenis promosi kerajinan untuk pasar lokal. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi approach, list, price, dan promotion atau dikenal pula dengan sebutan 4P.
Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon-calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan dilakukan oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Yang pertama adalah perhatian, yang kedua adalah ketertarikan, yang ketiga adalah keinginan, dan yang keempat adalah tindakan. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada above the line. Promosi above the line adalah promosi melalui iklan, seperti iklan di media cetak, iklan radio, dan poster. Yang kedua ada below the line. Promosi below the line adalah promosi melalui kegiatan promosinya. Contohnya mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk-produk fashion, menyelenggarakan lomba kreativitas untuk mempromosikan produk alat gambar. Penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan dengan sistem konsinyasi. Dengan cara sistem konsinyasi adalah penjualan dengan penjualan. Cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban dua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah: yang pertama, nama pihak yang dititipkan barang; yang kedua, nama pihak pemilik barang; yang ketiga, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan; yang keempat, ketentuan penjualan; dan yang kelima, ada komisi. Nah, itu dia tadi materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.